kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni. Nah, seperti penjahat itu, dia doanya powerful juga. Yesus, ingatlah akan daku ketika engkau nanti datang sebagai Raja. Jadi doanya dia itu ingatlah akan daku, dan dia jadi orang benar karena apa? Yang pertama, dia ngaku bahwa dia orang berdosa. Kita ini pantas dihukum karena ini ada setimpal dengan kesalahan kita, perbuatan kita. Dan yang kedua, dia katakan, Yesus ingatlah akan daku ketika engkau nanti datang sebagai Raja. Jadi dia yakin Yesus ini tidak bakal mati, gitu. Dia adalah Tuhan, dia Raja. Jadi kita tahu bahwa syarat orang benar itu yang diselamatkan adalah ketika dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah membangkitkan dia dari orang mati dan mengaku akan dosanya. Nah, ini doa yang powerful. Cuma tadi dikatakan doa orang yang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang sangat besar kuasanya itu bukan karena yakin saja, bukan karena iman saja, bukan karena caranya berdoa atau dengan doa puasa. Itu semua baik dan harus. Tapi yang utama itu dari orangnya. Orangnya mesti jadi orang benar dulu. Jadi orang benar itu yang pertama adalah terima Yesus, diampuni dosanya, kalau mati dia masuk surga. Seperti penjahat tadi itu, Yesus berkata, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, tapi yang jadi masalah itu kalau belum mati, saudara. Jadi orang benar itu adalah bahwa dia setelah diampuni dosanya, dia tidak berbuat dosa lagi, gitu. Tadi katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 tadi saya sudah bacakan, Yesus itu memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya dan kayu salib supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi kita ini harus jadi orang benar karena kita menjaga hati kita, pikiran kita, perkataan kita, kelakuan kita itu dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu baca, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan itu keluar dari dalam hati kita itu firman Tuhan itu yang mengaku sehingga kita ini diakui sehingga kita ini menjadi orang benar, saudara. Nah, kalau kita berdosa, jangan lupa jangan simpan dosa, saudara. Tiap malam saya selalu periksa pikiran apa yang salah, perkataan apa yang salah, kelakuan apa yang salah. Ini penting, saudara. Supaya jadi orang benar, doanya powerful. Nah, jadi kalau pikirannya itu salah, perkataannya salah, 1 Yohanes 1 ayat 9 itu berkata bahwa kalau kita ngaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia mengaku, dia setia, dia akan ampuni dosa kita, dan dia menyucikan kita dari segala dosa. Jadi ingat ya saudara ya, jadi orang benar bukan cuma karena mengaku percaya Yesus pada waktu kita bertobat pertama kali, bukan. Bukan itu saja. Hari ini kalau kita ada salah, segera minta ampun. Supaya dengan demikian kita dibenarkan, wah ada damai sejahtera, saudara. Jangan sampai kita tidur malam dengan ada dosa. Wah kita tidak tahu. Masa kalau kita tetap dengan dosa, upah dosa itu maut, saudara. Ingat ya, keselamatan kekal itu karena kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut, dengan gentar. Filipi 2 ayat 12, saudara. Jadi ingat ya, bahwa itu secara aktif kita harus usahakan dengan pertolongan Roh Kudus, dan firman yang masuk itu kita jaga pikiran kita, perkataan kita benar. Wah ini doanya powerful. Saya tadi contoh yang terakhir ini sekarang yang tadi itu yang terakhir itu adalah ketika Yusuf itu dia dapat kesempatan untuk berselingkuh. Tapi itu hebat anak muda ini, saudara. Itu menjadi tentunya panutan bagi kita semua. Yang dipikirkan itu cuma Tuhan. Itu artinya kita tahu, saudara, dalam kritis apapun, kalau kita masukkan firman Tuhan, apa yang benar, apa yang manis, apa yang mulia, apa yang suci, dan benar, yang patut dipuji. Pikirkanlah itu semua yang perlu dipukul-pukul. Pikirkanlah itu semua. Nanti yang keluar itu firman, saudara. Di tengah-tengah mau berbuat cabul, pikiran porno, yang keluar, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Kuduskanlah dirimu. Itu yang keluar. Nah, ini seperti
Seperti apa? Yusuf, coba kita lihat saudara. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39 tadi saya sudah yang Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-9 saudara. Bahkan di rumah ini nih ketika dia dicobai dan diajak berselingkuh oleh istrinya Potifar. Di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dia ngomong gitu pada istrinya Potifar tentang Potifar. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, coba saudara. Apakah kita tahu di sini orang ini dapat kesempatan yang masih muda, dia digoda oleh istri tuanya sendiri, tapi yang keluar itu adalah Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi artinya apa? Siang dan malam pikirannya itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, firman Yosua 1:8, perkatakan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Artinya saudara, pada waktu kita menghadapi apa, itu keluar firman Tuhan yang sesuai dengan itu. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, dan kita juga menghafal beberapa bagian, dan kita selalu renungkan. Pada waktu kita khawatir, firman Tuhan mengatakan, keluar di sini, jangan takut, aku besertamu. Jangan bimbang, aku Allahmu. Aku meneguhkan dan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41:10. Itu bukan karena dihafal, tapi dimasukkan, saudara. Seperti Yusuf ini. Begitu dia digoda, bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang besar-besar ini terhadap Allah? Dia bisa menolak dengan firman. Karena dia selalu diingatkan Tuhan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat, saudara, hasilnya ia diangkat menjadi raja muda. Impiannya, doanya yang sejak remaja bahwa dia akan diangkat oleh Tuhan lebih daripada orang tuanya, lebih dari saudara-saudara. Itu terwujud. Karena apa? Karena dia menjaga hidupnya ini benar di hadapan Tuhan. Bayangkan saudara, ketika saudara-saudaranya itu kan jahatnya luar biasa kan? Dia akan membunuh Yusuf. Gak jadi dimasukkan ke sumur kering. Tapi untung ada Ruben. Akhirnya gak jadi dimasukkan terus ditinggal di sana, tapi dijual ke Mesir sebagai budak. Saudara. Akhirnya Tuhan angkat dia jadi raja muda. Dan ketika saudara-saudaranya tahu akan hal itu, wah, mereka gemetar, takut sekali. Ini pasti Yusuf akan membalas dendam. Tapi coba, saudara, perkataannya ini adalah perkataan yang benar, saudara. Inilah ciri orang benar. Pikirannya tadi benar, perkataannya benar. Ini contoh. Memang pada waktu itu dia sudah menjadi raja muda. Tapi ini contoh bahwa perkataannya itu perkataan yang baik. Perkataan yang benar. Ayo coba kita lihat, saudara. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ya. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Ini jawabannya Yusuf. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ini saudara-saudaranya nyembah-nyembah. Ampuni kami, jadikan kami budakmu. Katanya dia yang mau dibunuh. Yusuf ini mau dibunuh saudara-saudaranya semua berbalik takut. Tapi kemudian jawabannya Yusuf menunjukkan bahwa dia adalah orang benar. Perkataannya ini. Memang katanya ayat 20 ya, Kejadian pasal 50. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bayangkan tuh. Dia tidak ada rasa dendam. Dia tahu Allah merekakan kebaikan, padahal saudara-saudaranya itu mereka-rekakan yang jahat, saudara. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Saudara-saudara sekalian, ini menguatkan kita sekarang pada malam hari.
Ayo kita berbuat benar, saudara. Pikiran kita mesti benar setiap saat. Kemudian juga perkataan kita benar setiap saat, saudara. Itu akan membuat nasib kita tuh jadi baik. Itu membuat doa-doa kita tuh powerful. Bayangkan dia sejak muda mungkin doa Tuhan, kapan ini Tuhan? Engkau katakan saya akan lebih baik, lebih tinggi, dimuliakan daripada orang tua saya dan saudara-saudara saya. Sampai 2 kali engkau memberikan mimpi pada saya. Tapi mana Tuhan? Tapi dia berdoa, tapi imbangi dengan perkataan yang benar, kelakuan yang benar, pikiran yang benar. Ada waktunya, saudara. Doamu itu akan didengar dan akan jadi doa yang powerful. Tidak main-main ini. Dari orang tahanan, dari orang yang jadi budak, langsung diangkat jadi orang nomor 2 di seluruh Mesir, dan negara yang paling besar di seluruh dunia pada saat itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, ayo kita bertekad malam hari ini. Doa kita dalam doa puasa Esther ini akan menjadi doa yang powerful. Tetapi jangan lupa, orangnya mesti benar dulu. Dan yang bagian yang berikutnya dikatakan di dalam Yakobus pasal 5:16 itu, saling mengaku akan dosamu, saling mendoakan kamu akan sembuh. Doa orang benar akan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudara, kalau engkau suami istri ada hal-hal ganjelan dalam hati, itu harus dibereskan, saudara. Tidak bisa diam-diaman saja. Itu tetap kita jadi orang benar. Karena kita menyimpan rongkong, menyimpan sakit hati, kesal, lama-lama jadi kebencian, lama-lama jadi kepahitan, saudara. Harus saling mengaku, saling mendoakan. Jangan gengsi. Jangan seperti saya dulu, saya sudah beberapa kali memberikan contoh ini, saudara ya. Pada waktu awal-awal pernikahan saya ini, kadang-kadang saya sebagai pria itu gengsi, tidak pernah meminta maaf pada istri. Padahal kata-kata saya ini saya ngakui kadang-kadang agak kasar, kadang-kadang ada rasa marahnya, kadang-kadang meremehkan. Adalah hal-hal dalam pernikahan itu yang semacam itu. Kadang-kadang kan yang namanya besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itu kan mestinya diimbangi dengan karakter yang makin bertumbuh. Walaupun besi menajamkan besi, mestinya saya pada waktu saya salah, saya segera sorry ya Mbak ya, minta maaf. Tapi itu bertahun-tahun tidak pernah saya lakukan. Akibatnya karena kepala keluarganya juga gengsi, tidak pernah mau minta maaf, ini istrinya ikuti apa yang dia rasanya paling benar sendiri lah gitu. Ya Bu, akhirnya walaupun doa bersama-sama kadang-kadang iya itu adalah sendiri tidak bisa sepakat. Ini rasanya tidak ada sesuatu yang bisa apa namanya match chemistry itu tidak bisa kadang-kadang. Tapi Tuhan itu baik. Makin kita bertumbuh di dalam firman, sekarang saya masih bisa merasakan itu hadirat Tuhan itu luar biasa, saudara. Luar biasa pada waktu itu. Dan saya ketika saya nyembah, saya nangis tiba-tiba. Itu terlihat. Itu terlihat seperti televisi. Hari-hari di mana saya berkata hal-hal yang tidak pantas, yang kurang pansinggung, membuat dia kurang senang. Dan saudara-saudara sekalian, itu kemudian pada saat saya melihat itu, saya nangis sejadi-jadinya. Dan saat itu saya mulai minta ampun kepada Bapa di surga. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Dan saat itu hati saya hancur, dan mulai saat itu saya katakan, maaf, ampun saya ini karena kelihatan sudah di situ. Nah itu awalnya saya sungguh-sungguh merasakan bagaimana benar-benar saya dengan ketulusan meminta maaf pada istri saya. Dan ini istri saya ketularan. Ternyata dia juga mengatakan hal yang sama, minta maaf Pak, ini. Waduh saudara.
Nggak pernah merasa, saya tidak pernah terlupakan saat itu. Sehingga akhirnya kita tuh transparan, sudah rasanya beres. Sehingga dengan demikian Matius 18:19 itu terjadi. Kalau dua orang di antaramu sepakat meminta apapun juga, maka itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ayo kita jadi orang benar. Kalau di antara suami istri atau dengan orang lain ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segera minta maaf, segera selesaikan, maka itu kita akan sembuh. Hati kita sembuh. Dan kalau pada saat itu kita saling mengaku, kita saling memaafkan, kalau ada sakit pada fisik, saya yakin bisa juga sembuh. Jangan simpan dosa, tapi selesaikan itu. Dan kemudian doa dengan yakin, kalau itu ada di dalam firman Tuhan, kalau dikatakan oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh, dan itu meyakinkan engkau rema itu ketika kita jadi orang benar, kita berdoa dengan benar. Wow, saudara, benar-benar kita akan melihat hasilnya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin.